Halo Bapak Ibu, jumpa lagi dengan saya Dr. Prapti Utami dari Sinergi. Kali ini kita akan membahas tentang tuntas lawan obesitas. Kita tahu bahwa obesitas bukannya semakin menurun dari tahun ke tahun, tetapi semakin meningkat. Ini terbukti dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia pun menunjukkan bahwa obesitas persentasenya semakin meningkat. Provinsi Jakarta menduduki peringkat kedua setelah Provinsi Sulawesi Utara. Wow, ini adalah sebuah tantangan untuk kita semuanya untuk berperan bagaimana kita menolong masyarakat untuk boleh aware terhadap dirinya sendiri, terutama ketika menghadapi obesitas. Kalau sudah terlanjur obesitas bagaimana? Kita tahu bahwa ketika kita menyarankan atau ketika kita memberitahu kepada banyak orang bahwa obesitas itu tidak baik, bahwa obesitas itu akan memberikan efek yang mengganggu pada masa depan, bahwa obesitas itu akan mengganggu pada saat kita usia sudah semakin bertambah dan ternyata badannya bertambah besar, itu akan mengganggu sistem tulang misalnya, dan sistem otot pasti, kemudian mengganggu sistem sirkulasi, akan mengganggu sistem pencernaan, mengganggu sistem urinaria, sistem saraf juga terganggu, apalagi sistem reproduksi. Seringkali pasangan muda tidak memiliki putra karena mereka obesitas. Juga sistem limfa menjadi lebih berat, kemudian sistem endokrin, dan sistem respiratori. Sehingga ketika kita menghadapi orang obesitas atau kita sendiri obesitas, maka tidak berdiri sendiri hanya penumpukan lemak, tetapi melibatkan seluruh sistem dalam kehidupan atau di dalam tubuh manusia. Oleh karena itu kita tidak serta-merta hanya mengatakan, oh ya sudah turun berat badan, sudah ideal, selesaikan. Tidak begitu. Nah, kali ini yang utama adalah dimulai dari sistem pencernaan karena kita makan lewat mulut. Kita tahu bahwa sistem cerna itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu saluran cerna. Saluran cerna adalah saluran yang dilewati makanan, baik dari makanan mentah yang masuk ke dalam mulut, kemudian setelah diproses masuk ke dalam lambung, diproses lagi penyerapan di dalam usus halus, setelah selesai sisanya dikeluarkan melewati usus besar dan keluar melalui rektum dan dikeluarkan pintunya melalui anus. Kemudian yang kedua adalah organ cerna. Organ cerna adalah organ yang berperan di dalam sistem pencernaan. Ada 3 organ cerna di dalam tubuh kita, yaitu pankreas, liver, dan empedu. Organ-organ ini mengeluarkan enzim yang membantu mencerna semua makanan kita. Kemudian yang ketiga adalah sistem saraf. Tentu tidak bisa lepas sistem pencernaan ini dengan sistem saraf, karena seringkali dan bahkan sudah banyak diketahui bahwa perut ini adalah otak kedua tubuh kita. Sehingga sangat penting sekali peran sistem saraf di dalam sistem pencernaan ini. Nah, lepas dari itu semuanya, ternyata kita juga memiliki zat yang sudah ada di dalam tubuh kita, zat hidup, partikel-partikel hidup yang disebut mikrobioma. Mikrobioma itu adalah makhluk yang kecil, baik itu bakteri, yeast, fungi maupun virus. Nah, mikrobioma ini ada di dalam tubuh kita. Hampir seluruhnya itu tubuh kita ada mikrobioma. Dan 80-90% mikrobioma itu ada di dalam usus kita. Nah, kalau bicara dengan mikrobioma itu ada yang bakteri, salah satunya adalah bakteri. Bakteri adalah bakteri baik dan bakteri tidak baik. Inilah yang seringkali kita perjuangkan. Bagaimana ketika bakteri baik itu lemah di dalam tubuh kita, maka kita mesti membantu melalui makanan-makanan. Nah, seringkali makanan itu ada yang menolong bakteri tidak baik atau bakteri jahat bertumbuh lebih banyak, gitu ya. Misalnya, ketika kita mengkonsumsi antibiotik tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh dokter, maka antibiotik ini akan membunuh seluruh bakteri baik dan akan memunculkan jamur. Ini menjadi masalah yang berikutnya kalau hal ini tidak diperhatikan. Ketika kita harus minum antibiotik, tentu kita harus mengikuti aturan mainnya. Nah, setelah itu maka terjadi maladaptasi gitu ya, beradaptasi dengan keseimbangan baru yang akan merugikan tubuh kita. Oleh karena itu tubuh itu terus berupaya supaya keseimbangan di dalam tubuh kita terjadi, tentu keseimbangan yang baik.
Oleh karena itu, kita mengenal istilah detoksifikasi yang dilakukan oleh liver. Liver adalah organ tubuh kita yang melakukan detoksifikasi yang pusatnya ketika kita mengkonsumsi makanan lewat saluran cerna akan masuk ke dalam liver setelah diserap oleh usus halus. Ketika kita memakai sesuatu di kulit kita, masuk ke dalam pembuluh darah, akan masuk ke liver. Semua yang kita hirup masuk ke pembuluh darah lewat alveoli, masuk ke liver. Dan di dalam liver, yang berguna dipakai, yang tidak akan dibuang. Maka pembuangan itu bisa melewati kulit, yaitu lewat keringat, lewat urin, kemudian lewat usus besar, kemudian juga lewat pernafasan. Bapak Ibu, ada racun-racun yang kita hirup yang tidak bisa keluar lewat jalur-jalur yang sudah ada. Maka racun itu akan bersembunyi. Kebanyakan bersembunyi di dalam sel lemak. Bisa dibayangkan ketika logam berat yang kita hirup tidak bisa keluar dan bersembunyi di dalam sel lemak. Maka itu akan menjadi tabungan kita. Akhirnya bisa memunculkan tanda-tanda dan kita rasakan gejala-gejala yang akan mengganggu tubuh kita. Tidak hanya di dalam sel lemak, di dalam sumsum tulang, di liver, dan di seluruh organ kita, di organ tubuh kita, di jaringan, di dalam darah, yang akhirnya memunculkan sign yang akan memberitahu bahwa ada penumpukan racun di dalam tubuh kita. Nah, faktor apa saja yang sebenarnya mempengaruhi pengeluaran racun ataupun penumpukan racun? Ada dua faktor yang kita ketahui, yaitu faktor genetika dan epigenetika. Faktor genetika semua orang punya faktor genetika, tetapi kita tidak bisa ngapa-ngapain. Yang bisa kita atur, yang bisa kita manage adalah faktor epigenetika atau faktor epigenetik, yaitu faktor lingkungan, gaya hidup yang meliputi pola makan, pola pikir, pola istirahat, yang nantinya akan mempengaruhi kesehatan kita. Selain daripada itu, kalau tadi kita sudah membahas mikrobioma, ternyata mikrobioma itu pun sangat mempengaruhi masa depan kita. Dari mana kita tahu bahwa mikrobioma itu mempengaruhi kesehatan kita? Dari gaya hidup kita, dari epigenetik kita. Contohnya, orang yang dari kecil, anak-anak makan sayur dan makan daging, itu mikrobiomanya berbeda-beda. Ya, jadi orang yang biasa makan sayur ketika dewasa, dia akan memiliki kesehatan yang lebih baik. Bisa jadi begitu. Atau mungkin sebaliknya. Dan orang atau anak yang biasa makan daging, dia juga memiliki mikrobiom yang berbeda dengan yang makan sayur. Sehingga setiap kita memiliki identitas yang berbeda-beda. Oleh karena itu ketika kita makan sesuatu, maka responnya akan berbeda. Karena mikrobioma kita juga berbeda. Nah, sebenarnya apa saja yang diperlukan sih untuk detoksifikasi? Sebenarnya tidak asing ya Bapak Ibu ya, karena kita sudah mengenal serat. Kita mengenal protein dan asam amino melalui makanan-makanan kita. Kita mengenal karbohidrat, lemak, air, antioksidan, enzim, mineral, vitamin, dan lain-lainnya. Yang sebenarnya itu adalah makanan kita sehari-hari. Hanya seberapa banyak serat yang kita konsumsi, seberapa banyak asam amino yang kita makan. Karena kalau berlebihan tentu akan membuat keseimbangan yang tidak baik. Keseimbangan pasti terjadi karena tubuh itu akan terus beradaptasi. Tetapi keseimbangan yang tidak menguntungkan tubuh kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengalami detoksifikasi melalui nutrisi yang Bapak Ibu sudah sarankan? Atau kita sendiri sudah minum. Lalu bagaimana berikutnya? Bagaimana menuntaskan detoksifikasi atau mengatasi obesitas? Tentu tidak lepas dari bahan-bahan yang kita konsumsi. Tentu kita mesti tahu bahwa serat itu lebih banyak, kita konsumsi akan lebih baik. Dan kita juga mesti menghindari makanan-makanan yang tidak berguna tentunya ya, yaitu yang mengandung pewarna buatan, yang mengandung penyedap rasa, yang mengandung pengawet, yang pangan dengan pestisida, kemudian makanan-makanan yang diproses. Itu akan memperberat kerja enzim di tubuh kita. Oleh karena itu, tidak serta-merta menuntaskan obesitas itu dengan selesai dengan program detox gitu ya, tetapi kita pelihara. Apa sih yang kita capai? Apakah penurunan berat badan? Tidak melulu penurunan berat badan, tetapi
perubahan pola pikir. Inilah goal yang kita capai, yaitu terjadi sebuah perubahan. Lalu apa yang kita konsumsi? Noni adalah buah yang bisa menjadi pilihan. Kandungan noni salah satunya adalah scopoletin. Untuk apa scopoletin ini? Scopoletin adalah zat yang berguna untuk meningkatkan serotonin dan menurunkan imunoglobulin E. Salah satunya, manfaat selainnya banyak sekali. Nah, serotonin adalah hormon yang sangat penting dalam tubuh dengan manfaat mempengaruhi hasrat atau keinginan. Kemudian memunculkan rangsang lapar dan akan mengatur rasa kantuk gitu ya. Untuk memunculkan rangsang lapar ini misalnya, seorang anak kecil ketika dia lapar, dia akan nangis. Setelah makan akan reda atau akan tenang. Mengapa? Karena serotonin itu disusun oleh asam amino. Nah, asam amino itu berasal dari mana? Dari makanan. Sehingga ketika si bayi atau anak ini mendapatkan makanan, maka asam amino di dalam lambung itu dipecah sebagai bahan dari enzim serotonin. Sangat menarik ketika kita tahu bahwa kita sangat membutuhkan serotonin. Kemudian akan merangsang rasa kantuk atau rileks. Bukan berarti terus mengantuk seterusnya, bukan ya, tetapi akan membantu merangsang kita rileks dan bisa tidur nyenyak. Kemudian mengatur suhu tubuh, lalu membantu aktivasi memori dalam pembelajaran. Kita menjadi lebih konsentrasi, seperti itu ya, karena kita mendapatkan asupan yang baik di dalam tubuh kita dan mempengaruhi sistem kardiovaskuler dan sistem endokrin. Noni menjadi bahan pilihan atau nutrisi pilihan untuk kita memaintain ketika kita sudah mengikuti program detoksifikasi. Dan tentu yang terpenting adalah kita mesti melihat akar masalah apa yang muncul di dalam tubuh kita. Apakah itu inflamasi, stres, kemudian diet yang buruk, ya kita memilih makanan lebih dari yang lainnya, memilih karbohidrat lebih dari protein dan seterusnya, keseimbangan yang harusnya terjadi tidak terjadi, ya. Kemudian kita mesti memikirkan juga apakah kita istirahat dengan benar atau cukup gitu ya, karena masing-masing kita punya waktu yang berbeda-beda. Sekali lagi kita ingat bahwa kita memiliki mikrobiom yang berbeda-beda, maka kita memiliki kebiasaan yang berbeda-beda, kita merespon semua makanan yang kita makan itu berbeda-beda. Bahkan seringkali mikrobioma dikatakan itu menjadi footprint. Ya, ini ternyata slide terakhir Bapak Ibu. Selamat menjadi agen sehat dimanapun berada. Terima kasih.